فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala, berhubung kita telah menyelesaikan al-usul as-sittah yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, maka insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan mengambil satu kitab yang menyusun kaidah yang penting lagi bermanfaat yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana barakallahu fikum, ini adalah di antara ilmu yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Apabila seorang hamba mengerti dan paham tentang perkara ini, maka amal ibadahnya akan semakin baik. Amal ibadahnya pun juga akan semakin banyak. Karena barakallahu fikum, ilmu ini adalah merupakan motor yang memberikan semangat bagi orang yang mengilmuinya untuk senang berjumpa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan saleh. Dan janganlah dia mempersekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Dan kitab yang kita maksud barakallahu fikum adalah Al-Qawa'idu Al-Muslah fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kitab ini barakallahu fikum di antara kitab yang ringkas yang membahas kaidah-kaidah penting berkaitan dengan nama dan sifat. Hingga barakallahu fikum kitab ini pun dipelajari di kurikulum Saudiyah Arabiyah. Nah, dan insyaallah barakallahu fikum kita ambil muqaddimah yang beliau sebutkan. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sudah dapat kita bantu muqaddimah? Kita ada muqaddimah. Yang kita ini barakallahu fikum halaman 17. Baik, alhamdulillah, segala puji hanya di Allah. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, meminta pertolongan, bantuan kepadanya, wa nastaghfiruhu, meminta ampunannya, wa natubu ilaihi, kita bertobat kepadanya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amalan-amalan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu, siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiya lahu, dan siapa yang Allah sesatkan, maka tiada satupun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang pantas disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima wa ba'du. Fa innal imana bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil iman billahi ta'ala. Sesungguhnya beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah salah satu rukun iman kepada Allah Ta'ala. Nah, rukun iman ada
Nah, yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah ada beberapa rukun. Dan di antara rukun iman kepada Allah adalah mengimani nama dan sifatnya. Dan rukun-rukun iman kepada Allah wahiyal iman biwujudihi. Yang pertama, mengimani wujud Allah, bahwasanya Allah itu ada. Wal iman birububiyyatihi, mengimani rububiyah Allah, bahwasanya Allah adalah Rabb yang menciptakan, yang memberi rezeki dan yang mengatur. Wal iman bil uluhiyyatihi, mengimani uluhiyahnya, bahwasanya Allah adalah zat satu-satunya yang pantas untuk disembah, dan apa yang disembah selain Allah maka salah dan keliru. Dan yang terakhir, al-iman bi asma'ihi wa sifatihi, mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Berapa rukun iman kepada Allah? 4. Rukun iman kepada Allah 4. Bedakan rukun iman saja dan rukun iman kepada Allah. Kalau rukun iman saja ada 6. Kalau rukun iman kepada Allah ada 4. Yang pertama, al-imanu biwujudihi, mengimani wujudnya, bahwasanya Allah ada. Yang kedua, al-imanu birububiyyatihi, mengimani rububiyahnya. Yang ketiga, al-iman biuluhiyatihi, uluhiyahnya. Dan yang keempat, bi asma'ihi wa sifatihi. Wa tauhidullahi bihi ahadu aqsami tauhid tsalatsa, dan mengesahkan Allah dengan nama dan sifatnya adalah salah satu dari pembagian tauhid yang 3. Perhatikan. Di sini ingin menjelaskan tentang kedudukan pembahasan asma wa sifat. Yang pertama, asma wa sifat merupakan salah satu rukun iman kepada Allah. Yang kedua, asma wa sifat merupakan salah satu dari tauhid yang 3. Mentauhidkan Allah dengan nama dan sifatnya merupakan salah satu dari tauhid kepada Allah yang 3. Tauhidul rububiyyah, tauhidul uluhiyyah, wa tauhidul asma wa sifat. Famanzilatuhu fid din aliyatun, maka kedudukan mengimani asma wa sifat dalam agama itu tinggi. Wa ahamiyatuhu 'azimah, dan kepentingan tentang hal ini juga agung. ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على وجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته. Keuntungan yang lainnya, faedah yang lainnya kita mengimani asma wa sifat adalah seseorang tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan gambaran yang paling sempurna hingga dia mengetahui atau hingga dia berada di atas ilmu tentang nama dan sifat Allah. Liya'budahu 'ala basirah, agar dia bisa beribadah kepada Allah di atas basirah. Qala Allah Ta'ala berkata, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Walillahi al-asmaul husna, aslinya al-asmaul husna lillahi. Tapi barakallahu fikum, jar majrur dalam ayat ini qaddima, dikedepankan penyebutannya. Pertama, barakallahu fikum, dita'zimi lafzul jalalah sebagai bentuk pengagungan lafaz jalalah Allah. Dan yang kedua, barakallahu fikum, apa yang disebutkan oleh ahlul lughah, ma haqquhu ta'khir in qaddima fatufidu takhsis. Sesuatu yang seharusnya di belakang, apabila dimajukan penyebutannya, maka itu mengandung makna khusus. Walillahi, hanya milik Allah. Apa milik Allah yang khusus baginya? Al-asma'ul husna, nama-nama al-husna. Nama-nama al-husna hanya milik Allah. Apapun nama yang baik dan indah, maka yang paling pantas dengan bernama dengannya adalah Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Fad'uhu biha, maka serulah, panggillah Allah dengan nama-nama yang indah itu. Nah, di sini barakallahu fikum, Allah memerintahkan kita setelah menyebutkan al-asma al-husna untuk berdoa. Dan doa adalah ibadah.
Dengan artian seseorang tidak akan mungkin mampu beribadah sebagaimana yang Allah inginkan dengan gambaran yang paling sempurna hingga dia mengetahui nama dan sifat Allah yang husna tadi. Wa hadza yashmal du'a al-mas'alati wa du'a al-ibadati. Dan doa yang Allah perintahkan dalam ayat ini mencakup doa masalah dan doa ibadah. Di sini beliau ingin menjelaskan bahwa doa itu terbagi dua. Yang pertama doa masalah, doa permohonan, dan ini ma'ruf. Kalau kita katakan doa ya sudah kita tahu apa artinya tuh. Apa itu? Angkat tangan memohon, ya Allah, ya Rabb, segerakan jodoh saya. Contoh, ya Allah, ya Rabb, kokohkan saya di atas keimanan. Ini doa masalah. Dan ini barakallahu fikum adalah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Rabb kamu berkata, berdoalah serulah aku, maka niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, dan ini jelas. Apa itu doa masalah? Ibadah yang dimulai dengan soal. Ibadah yang dimulai dengan permohonan. Ini doa masalah. Yang berikutnya doa ibadah. Doa ibadah. Apa itu doa ibadah? Doa ibadah barakallahu fikum adalah ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Berupa salat, berupa zakat, berupa puasa, haji, umrah dan yang lainnya. Kenapa doa dikatakan sebagai, kenapa ibadah-ibadah tadi dikatakan sebagai doa? Dikarenakan karena asalnya seseorang yang melaksanakan ibadah itu dia memiliki keinginan dan permohonan dalam ibadahnya. Kalau seorang sholat Allahu Akbar, maka yang dia mohon dengan yang diinginkan dalam sholatnya adalah agar diselamatkan dari neraka. Atau agar ditinggikan derajatnya di dalam surga. Maka ibadah juga dikatakan sebagai doa. Jelas pembagiannya? Sehingga dengan ini, pengertian ini barakallahu fikum, begitu Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Maknanya barakallahu fikum, yang Allah perintahkan adalah keduanya. Apakah menyuruh Allah dengan mengatakan ya Allah berikan aku, lindungi aku, atau barakallahu fikum berdoa dengan cara melaksanakan ibadah. Dan seseorang tidak akan mungkin mampu beribadah dengan benar, paling sempurna kecuali tatkala dia mengetahui nama-nama Allah dan sifatnya tadi. Seperti begitu seseorang mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat, maka dia barakallahu fikum tidak main-main kalau sholat. Kenapa? Allah lihat dia. Tapi kalau dia tidak menyadari bahwasanya Allah melihat dia, awalnya sholat di sini, salamnya nanti di sana. Kenapa barakallahu fikum dia tidak menyadari tentang nama dan sifat Allah Al-Basir yang Maha melihat, bukan hanya sekedar nama, tapi Allah juga melihatnya. Oleh karena itu barakallahu fikum, begitu seseorang mengetahui tentang nama dan sifat Allah, maka dia akan melaksanakan peribadatan di atas muka bumi semakin sempurna. Semakin dia kenal Allah, maka semakin bagus juga ibadahnya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, walakinni ana a'lamukum billah wa atqakum lah. Akan tetapi akulah orang yang paling tahu, yang paling kenal Allah dibandingkan kalian, dan aku juga lah yang paling bertakwa kepadanya. Diriwayatkan oleh Bukhari dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maknanya barakallahu fikum, semakin orang kenal Allah, maka semakin bagus ibadahnya. Disajikan di hadapannya barakallahu fikum sesuatu yang haram dan tidak ada orang lihat, bernilai, berharga. Kalau dia tidak bagus dalam pengenalannya tentang nama dan sifat Allah, mungkin dia makan, ambil. Mungkin tidak ada yang lihat. Iya. Apalagi barakallahu fikum barang berharga. Tapi kalau dia mengenal Allah, bahwasanya Allah senantiasa mengawasinya, Allah senantiasa mendengarkan ucapan-ucapannya, Allah senantiasa melihatnya, dan Allah Maha mengetahui walaupun orang-orang tidak tahu, maka dia akan berhati-hati dan waspada. Saya tidak mau. Inilah makna yang diinginkan oleh penulis rahimahullah. Tadu'ul mas'alah, doa mas'alah, an tuqaddima baina yaday matlubika min asma'illahi ta'ala ma yakunu munasiban
Doa mas'alah adalah engkau mengedepankan permohonanmu itu dari penyebutan nama-nama Allah yang sesuai. Mislu an taqula ya ghafur ighfirli. Seperti kamu katakan, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah aku. Ya Rahim irhamni. Wahai zat yang maha pengasih, kasihilah aku. Wa ya Hafiz ihfadni. Wahai zat yang maha menjaga, jagalah, lindungilah aku. Wa nahwu dzalika. Dan yang semisal dengan itu. Wa du'aul ibadah, sementara du'aul ibadah, an tata'abbad lillahi ta'ala, engkau beribadah kepada Allah Ta'ala bimuqtada hadhil asma, berdasarkan konsekuensi dari nama-nama ini, dari nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fataqumu bit-taubati ilaihi, sehingga kamu pun bertaubat kepada Allah. Li'annahu tawwab, karena kamu tahu Allah itu maha penerima taubat, kamu segera bertaubat. Wa tadhkuruhu bilisanik, kamu menyebut-nyebut Allah dengan lisanmu. Li'annahu sami', karena kamu tahu bahwa Allah itu maha mendengar, maka kamu sebut Allah. Wa tata'abbad lahu bi jawarihika, dan kamu beribadah kepada untuk Allah dengan anggota tubuhmu. Li'annahu al-basir, karena kamu tahu bahwasanya Allah itu maha melihat. Nah, nanti barakallahu fikum, dia melaksanakan salat dikarenakan dia tahu bahwasanya Allah melihatnya, bukan dikarenakan dia dilihat dan diawasi oleh pengajarnya, gurunya atau pengawas lainnya. Tapi dia melaksanakan salatnya karena dia yakin bahwasanya Allah maha melihat. Wa takhshahu fis sirri, dan kamu takut kepada Allah di saat tidak ada orang-orang. Li'annahu latiful khabir, karena engkau mengetahui Allah itu maha lembut lagi maha mengetahui. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Wa min ajli manzilatihi hadih, maka dikarenakan kedudukannya ini, wa min ajli kalamin nasi fihi bil haqqi taratan wa bil batilin nashi 'anil jahli aw at-ta'assub taratan ukhra, dikarenakan tingginya. Perhatikan, ini alasan mengapa beliau menulis kitab ini. Pertama, karena tingginya kedudukan ilmu ini. Yang kedua, min ajli kalamin nasi fihi, karena ucapan-ucapan manusia tentang asma wa sifat bil haqqi taratan, kadang-kalanya benar, wa bil batilin nashi 'anil jahli aw ta'assubi taratan ukhra, dan kadang-kalanya mereka membahas nama dan sifat Allah dengan kebodohan yang bersumber dari dengan kebatilan yang bersumber dari kebodohan ataupun bersumber dari fanatik pada sisi yang lain. Ada yang berbicara dengan kebenaran, ada yang berbicara dengan kebatilan yang terlahir dari kebodohan, atau kebatilan itu lahir dari fanatik terhadap pemahaman keyakinan tertentu. Nah, ahbabtu an aktuba fihi ma tayassara minal qawaidi, maka aku pun ingin untuk menulis pada pembahasan ini apa-apa yang dimudahkan berupa kaidah-kaidah. Rajian minallahi ta'ala, dengan mengharapkan dari Allah Ta'ala ayyaj'ala 'amali khalisan liwajhihi, agar menjadikan amalanku ini ikhlas murni hanya mengharapkan wajahnya, muwafiqan limardatihi, sesuai dengan keridhaannya, nafi'an li'ibadihi, bermanfaat bagi hamba-hambanya. Wa sammaituhu, dan saya beri judul al-qawaidul musla, kaidah-kaidah al-musla yang tinggi. Fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihil husna, berkaitan tentang sifat Allah Ta'ala dan nama-namanya al-husna yang indah. Ini barakallahu fikum muqaddimah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, dan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada kaidah yang pertama. Naktafi. Ada yang kurang jelas dari muqaddimah? Baik, naktafi.